Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Aku coba korek-korek lagi ya, requestan yang udah cukup lama untuk dibahas. Hari ini kita akan bahas untuk AVAX, sama kita akan bahas untuk Shiba Inu. Oke, dua project ini cukup menarik untuk kita ulas. Kita akan masuk ke pembahasannya ya. Jadi sebelumnya teman-teman, aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io. Jadi Gate.io lagi membagikan airdrop. Ya, nama airdrop yang akan dibagikan kali ini adalah Lazy Cat. Airdrop ini hanya khusus bagi teman-teman yang sudah hold GT token, ya, Get token di exchange Gate.io. Wajib teman-teman hold minimal 10 GT token untuk bisa claim Lazy Cat secara gratis. Jadi event ini terbatas ya, akan dimulai 10 jam ke depannya. Jadi project Lazy Cat ini merupakan sebuah meme coin ya, yang didukung oleh Gate.io sendiri sebagai penyedia layanan inkubator startup, di mana startup project itu yang baru akan disupport penuh oleh Gate.io supaya bisa listing di exchange. Kalau kita lihat dari informasinya, project ini bakalan listing dengan 5% airdrop saja. Jadi hanya kecil ya, hanya sebagian kecil airdrop yang akan dibagikan. Semoga ini bisa menjadi salah satu poin positif untuk kenaikan harga token ini, teman-teman. Jadi akan mulai bisa diperdagangkan kurang dari 12 jam ke depan. Gate.io menyediakan banyak sekali project-project startup ya, kayak Kit AI, Kite AI, kemudian Pika Protocol, kemudian juga ada Super, ada Lazy Cat, ada Reform DAO, ada LTD, dan banyak sekali proyek-proyek yang bisa teman-teman klaim secara gratis. Syaratnya adalah teman-teman wajib untuk melakukan KYC, ya, hold aset di Gate.io minimal $10, atau teman-teman yang pengen untuk klaim hadiah airdrop eksklusifnya khusus untuk pengguna GT token juga tersedia. Wajib punya 10 GT token di exchange Gate.io gitu. Syarat dan ketentuannya berlaku. More information cek di link yang ada di kolom deskripsi jika tertarik untuk invest ataupun ikut startup di Lazy Cat. Oke, teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dari Avalanche. Hari ini AVAX diperdagangkan di kisaran level Rp362.868. Ya, marketnya overall dalam 7 hari terakhir itu agak lesu, teman-teman. Padahal kemarin sempat naik loh, lumayan loh, teman-teman. Tapi akhirnya dia turun kembali. AVAX adalah salah satu penyedia jaringan di layer 1 ya, di mana Avalanche ini punya ekosistem yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat besar, terintegrasi dengan hampir semua blockchain. Jadi untuk perdagangan sebenarnya bagus-bagus saja di Avalanche. Avalanche baru aja bekerja sama untuk menyediakan supply stablecoin Australian Dollar. Dia kerjasama dengan Benki, Trader Joe, Trency, dan juga Dragonfly. Tidak ketinggalan Agora ya, untuk menyediakan layanan AUSD on Avalanche blockchain. Ini sudah diterbitkan kemarin tanggal 27 Agustus 2024 dan langsung mendapatkan lonjakan signifikan dari supply Australian Dollar di jaringan Avalanche. Jadi bisa dibilang minatnya dari para investor itu langsung menguat, teman-teman. Belum berakhir sampai di sana, Avalanche juga ada diluncurkan di Grayscale. Jadi Grayscale, salah satu manajer investasi terbesar di dunia, itu meluncurkan Avalanche Trust, Grayscale Avalanche Trust. Ini valuasinya sudah cukup besar saat ini, teman-teman. Jadi Grayscale ini memang terkenal sekali sebagai salah satu investment management ya, yang banyak invest di proyek-proyek kripto, seperti contohnya di Ethereum, kemudian Sui, kemudian Bitensor, termasuk juga Avalanche yang baru-baru ini mereka invest. Ini merupakan sebuah positive news, teman-teman. Bisa jadi harga Avalanche akan melonjak ketika kedepannya adopsi dari Grayscale ini untuk Avalanche semakin lama semakin meningkat. Belum habis sampai di sana, Hashkey, salah satu exchange yang terregulasi di Hong Kong, juga baru saja meluncurkan Avalanche and Link untuk retail trading. Ya, ini mengikuti jejak Bitcoin dan Ethereum yang memang sudah lebih dulu ada di market Hong Kong. Jadi berita terbarunya, Hashkey baru saja melisting untuk perdagangan Avalanche USD dan juga Link USD. Ini juga merupakan sebuah berita bagus karena investor-investor besar dari Asia sudah bisa melakukan pembelian Avalanche di exchange Hong Kong tersebut.
Masih belum berakhir, tokenisasi terus berlanjut ya. Ini kerjasama antara Benji dan juga Avalanche bersama dengan Franklin Templeton, salah satu juga perusahaan hedge fund yang bisa dibilang skalanya menengah, nggak sebesar Grayscale tadi, tapi ini merupakan sebuah poin bagus. Teman-teman, kita sudah melihat ada beberapa hedge fund yang sangat-sangat tertarik terhadap Avalanche ini. Jangan-jangan Avalanche ini memang sebuah project ya, salah satu project yang bisa dibilang akan berpeluang mengalami kenaikan signifikan kembali pada bull run kali ini, teman-teman. Karena investor-investor besar ini udah mulai masuk. Jadi Franklin Templeton itu invest sekitar Franklin Templeton ini punya aset kelolaan sampai 1,6 triliun ya, yang dikelola baru saja meluncurkan produk mereka untuk mentokenisasi money fund ya, menggunakan produk dari Avalanche atau blockchain dari Avalanche. Tentu saja dia didukung oleh Benji dan juga proyek-proyek yang lain untuk mensupport pertumbuhan dari Avalanche ini. Lalu Avalanche ada unlock token nggak sih? Karena kan yang biasanya menjadi momok ya bagi proyek-proyek yang bagus itu adalah unlock token. Tenang aja, Avalanche bakalan ada unlock di 18 November nanti 2024. Jumlah unlocknya nggak banyak ya, sekitar 0,41 aja. Belakangan memang Avalanche ini unlock tokennya nggak besar-besar lagi teman-teman. Jadi seharusnya sih untuk inflasi token bisa terjaga sampai ke depannya. Avalanche juga bakalan ada beberapa berita atau event. Salah satunya adalah WebX bersama dengan bersama dengan 44 project lainnya. Avalanche akan tergabung di dalam campaign yang akan diadakan di Asia ini. Kemudian di bulan depan, bulan September akan ada token 2049 di Singapura. Ini akan dihadiri oleh 30 project kripto, teman-teman. Terus di bulan November masih akan ada kegiatan yaitu Crypto Expo Milan di 2024, tentu saja di kota Milan ya. Terus di Desember akan ada Emerge Conference juga akan diadakan teman-teman bersama dengan 13 crypto project lainnya. Jadi Avalanche sibuk banget di kuartal ketiga dan kuartal keempat nanti. Jadi bisa dibilang ini merupakan salah satu project yang bakalan menarik untuk teman-teman lirik ya. Oke, lalu gimana untuk price action-nya? Overall, Avalanche sudah terdiskon. Sejak kemarin dia sempat mencuat di bulan Maret ya ke level $56. Saat ini cuma bertengger di kisaran level $23,5 saja. Dan kemarin Avalanche sempat crash, turun sampai $18. Wow, itu momentum. Kalau teman-teman sempat cicil Avalanche waktu itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat menarik harganya, teman-teman. Dan saat ini Avalanche ongoing untuk menuju level area support kisaran level $20 sampai dengan $21. Teman-teman yang planning untuk akumulasi level tersebut sangat-sangat menarik untuk dipertimbangkan. Cara pergerakan Avalanche ini overall merupakan proyek yang punya pergerakan yang sangat dinamis. Pergerakan-pergerakannya cukup menarik. Dengan pola besarnya adalah ini. Sebuah pola yang teman-teman bisa consider sebagai sebuah mungkin ini bisa dibilang menjadi descending triangle pattern ya. Descending broadening wedge. Ya mungkin polanya kayak broadening wedge biasa sih, bukan descending ya. Oke, kurang lebih polanya itu kayak gini. Jadi pola broadening wedge itu kayak pola toa gitu, teman-teman. Dimana dari dari gagang sini merupakan sempit ya, sifatnya sangat-sangat sempit. Sementara semakin lama pergerakannya semakin melebar. Dan jika kita melihat dari struktur pergerakan dari Avalanche, itu kurang lebih membentuk pola seperti itu, teman-teman. Jadi ini, nah untuk clear-nya ya. Jadi polanya itu sudah seperti ini. Kalau kalian perhatikan, kemudian dia breakout, ya kan? Saat ini posisinya dia lagi ngetes sebenarnya area support yang ada di $20 ini. Dan sebenarnya level ini adalah level-level yang sangat-sangat menarik bagi teman-teman untuk akumulasi. Kita masih expect akan ada pemantulan harga lagi di kisaran level $21 ini untuk Avalanche secara jangka menengah, teman-teman.
Itu sih kalau kita lihat dari time frame kecil, pergerakan Avalanche masih didukung oleh tekanan jual. Jadi kemungkinan masih bakalan diskon. Bisa teman-teman manfaatkan untuk melakukan akumulasi. Dilihat dari beberapa sentimen, nampaknya Avalanche ini cukup menarik karena udah menarik beberapa hedge fund untuk masuk ya invest di Avalanche. Next kita akan bahas untuk Shiba Inu. Hari ini Shiba diperdagangkan di kisaran level 0,21 dolar, 0,21 rupiah saja. Shiba Inu belakangan lesu, meme coin dengan tema anjing kayaknya belum dapat momentum. Ya, beda kayak meme token dengan tema kodok ya. Kemarin rising naik lumayan signifikan, dan jika kita melihat dari posisi saat ini, Shiba Inu tampaknya sudah masuk ke maksimum supply-nya ya di 589 triliun token. Shiba Inu belakangan lagi bangun ekosistem Web3 mereka di jaringan layer kedua. Mereka ada beberapa pengembangan untuk Shibarium yang mereka bangun, termasuk dengan integrasi dengan banyak sekali platform DeFi. Selain itu, mereka juga baru saja membangun yang namanya Shiba Hub atau SHIB Hub. Ya, ini merupakan salah satu website platform gitu yang terintegrasi dengan banyak sekali proyek-proyek peningkatan yang dibangun oleh Shiba. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan aset, community, feedback, terus juga ada NFT, marketplaces, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain di platform SHIB Hub ini. Teman-teman bisa langsung akses di Google ya. Jadi di sana teman-teman bisa melihat nih perkembangan proyek-proyek Shiba ke depannya akan seperti apa yang mereka sedang kerjakan saat ini, lalu kira-kira bagaimana ekosistem dan juga masa depan dari Shiba. Shiba sendiri juga sudah membuat platform di Shibarium mereka bernama SHIB Torch. Ini merupakan platform burning untuk Shiba token. Ya, bagi teman-teman yang pengen untuk burning tokennya, teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Nah, tapi ada syaratnya nih, kalau teman-teman mau melakukan burning, itu teman-teman wajib punya token Bone untuk mendukung burning dari Shiba ini. Total sudah sekitar 3.200.000 Shiba yang di burn di SHIB Torch ini. Tidak signifikan, tidak gede banget, tapi ya mungkin nggak akan terlalu memberikan impact juga sih. Karena sedikit ya, kalau dibandingkan dengan supply-nya yang triliunan. Kemudian berita terbaru, Shiba bakalan merilis DAO mereka. Nah, project meme coin Shiba baru saja diumumkan akan bikin DAO mereka. Artinya DAO adalah Decentralized Autonomous, di mana teman-teman yang hold Shiba, token Shiba, akan punya hak suara untuk menentukan arah pengembangan proyek Shiba di masa depan. Ini tentu saja sudah didukung sebelumnya oleh SHIB Hub ya, yang mereka bangun tadi, di mana tujuannya adalah untuk mengintegrasikan lebih banyak proyek-proyek Shiba dengan community, sehingga community bisa lebih dekat dengan developer dari Shiba ini dan memberikan hak suara mereka. Kedepannya Shiba akan dibawa ke arah mana, teman-teman. Dengan hal ini diharapkan sih bisa mendongkrak harga Shiba ke depannya. Shiba juga sekarang sudah melakukan ekspansi ke Play with Shiba. Ini merupakan sebuah platform gaming gitu yang didukung oleh community, di mana community ini diharapkan memberikan kontribusi mereka terhadap pengembangan dari gaming-gaming yang ada pada Shiba. Memang saat ini belum banyak game yang ada pada Shiba ya. Salah satunya adalah Shiba Eternity ini yang memang lagi coba untuk dinaikkan. Kedepannya mungkin akan ada rilis game-game baru pada proyek Shiba. Kemudian Shibarium mendekati 420 juta transaksi saat ini. Jaringan Shiba mencapai pencapaian dan peningkatan besar. Jadi ini merupakan sebuah berita terkait dengan lonjakan ya jumlah aktivitas transaksi yang ada di jaringan Shiba Inu. Ini merupakan sebuah berita bagus karena kalau Shiba semakin banyak digunakan, maka tentu saja ini akan meningkatkan demand atau permintaan dari Shiba. Dengan supply yang sudah besar hari ini diharapkan sih bisa mendongkrak harganya ke depannya. Shiba tidak ada unlock lagi ya dalam jangka waktu dekat. Terakhir kali mereka ada unlock di tanggal 31 Juli 2020. Selebihnya Shiba udah mencapai maksimum supply-nya saat ini. Tuh, jadi dari beberapa fakta ini, ekspektasinya adalah Shiba bisa masuk kepada tren bullish berikutnya. Jika kita berbicara secara teknikal, Shiba sudah turun cukup dalam.
Saya sendiri memprediksi SHIBA masih punya potensi untuk turun ke next support. Kemarin ada sempat crash ya, bikin harga SHIBA nyungsep ke kisaran level 0,04 kali 108. Ya, cukup turun, namun akhirnya bisa bounce balik lagi naik dan saat ini masih dalam proses tekanan. Proyek-proyek berbasiskan meme token belum terlalu menarik untuk saat ini. Kenapa? Karena posisi dari Bitcoin aja masih rapuh. BTC dominant masih sering naik. Koin-koin dengan fundamental yang tidak terlalu menarik investor biasanya memang cenderung disepelekan dalam posisi saat ini. Dan kita masih menunggu momentum bull run terjadi, guys. Itu jadi altcoin sementara ya masih ada lesu-lesu aja, belum terlalu signifikan. Untuk perkembangannya secara ekosistem menurutku juga SHIBA belakangan ini kurang mendapatkan respon yang bagus ya dari community. Jika kita lihat dari engagement postingan-postingan mereka di Twitter masih banyak ya, tapi kalau aku bandingin sejak 2021 sudah terjadi penurunan yang lumayan. Itu jadi kondisi dari ekosistem SHIBA saat ini mungkin membutuhkan semangatnya datang dari mana? Dari peningkatan harga. Karena kalau kita lihat dari proyek-proyek yang mereka bangun, Shibarium itu sepertinya tidak terlalu menolong, teman-teman. Ini pengamatan saya ya, sekali lagi. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang join di ekosistem SHIBA, sudah follow akun Telegramnya atau Twitternya dan teman-teman aktif, mungkin teman-teman bisa memberikan pandangan lain. Tapi kalau sekilas yang aku perhatikan, memang boring untuk saat ini, teman-teman. Itu sih kalau kita lihat dari teknikalnya juga sama aja, teman-teman. Jadi pergerakannya cenderung malah turun. Kalau kalian perhatikan ini kan SHIBA udah sempat naik nih. Ekstrim ya, naiknya sampai 300%. Tapi kalau kalian perhatikan dari fase penurunan yang terjadi itu sudah sebanyak 70%. Ya, di periode sejak bulan Maret sampai Agustus ini. Jadi udah sangat-sangat signifikan penurunannya. Itu teman-teman. Next target mungkin masih bisa turun. Jadi buat yang mau cicil SHIBA, saya rasa di harga saat ini harus sabar dulu nih teman-teman. Mungkinnya kita masih bisa untuk mendapatkan diskon lebih murah. Paling ya kisaran 0,04 kali 12 itu bisa teman-teman pantau sebagai target terdekat untuk cicil si SHIBA. Let's say kalau ada yang udah nyangkut dan juga masih percaya sama proyeknya, saya rasa ada tersebut bakalan sangat-sangat menarik. Dari analisa teknikal yang lain di time frame daily kita bisa menemukan juga dari MACD ada indikasi bullish divergence tercipta. Teman-teman, pergerakan SHIBA so far belum kemana-mana ya, bahkan cenderung mengalami penurunan. Jadi ini kita bisa consider sebagai potensial bullish divergence. Artinya kemungkinan market recover sudah semakin dekat. Cuman momentum untuk benar-benar baliknya belum tercermin pada candlestick. Jadi kita masih bisa consider adanya penurunan jangka pendek pada SHIBA. Oke, gitu aja paling buat pembahasan Avalanche and SHIBA. Semoga videonya bisa bermanfaat, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya Telegram, yang tertarik untuk join di komunitas kita punya ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.